وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua. Khususnya kita sama-sama dapat bermunajat, kita sama-sama dapat beribadat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik, hidayah dan inayahnya. Maka dengan itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita minta sama Allah berkah daripada rumah Allah, berkah daripada waktu yang sekarang ini. Maka kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat, munajat, harapan, cita-cita, permintaan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita nyambung lagi pelajaran kita dari minggu yang lalu, ada salah satu daripada hadirin mungkin salah memahami dari penjelasan saya minggu lalu. Bahwasanya minggu lalu saya menjelaskan tentang sholawat ketika kita bertasyahud. Maka sholawat tersebut ketika kita ingin membaca sholawat haruslah ditambahi dengan ahli Muhammad. Saya tidak ngomong Sayyidina, karena ada yang bertanya katanya, "Beb, aku tak pakai Sayyidina." Kita tak menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu dalam pembahasan yang lain, tidak di dalam konteks minggu lalu ya. Kita menjelaskan tentang ahli keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin itu minggu lalu yang kita pelajari itu adalah as-shalawat fi tasyahhud. Shalawat ketika kita membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu alla, dan sebut tasyahud itu di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin kita menjelaskan bahwasannya ketika seseorang membaca sholawat tanpa membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka sholawat ini disebut sholawat batroh. Seorang membaca sholawat tanpa ada iringan ali keluarga, maka sholawat ini disebut sholawat yang batroh. Apa itu batroh, Habib? Sholawat yang terputus. Kenapa tanpa ada media langsung kepada Nabi Muhammad? Jadi kalau kita sholawat, kata Nabi Muhammad, sholawat itu harus diiringi dengan ali. Kalau seandainya kita sholat tanpa ali, dapat gak pahala? Dapat pahalanya, tapi kurang afdol. Maka kata ulama, sebisa mungkin kita ketika tasyahud baca sholawat, maka sholawatnya itu diiringi dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin saya tidak menyentuh Sayyidina ya. Kemarin saya tidak sama sekali menyentuh Sayyidina. Maka kemarin ada orang yang bertanya setelah sholat ketika di mobil, "Beb, aku ini
baca pakai Sayyidina macam apa tadi itu. Aku tak baca terus, berarti aku tak diterima salawat. Bukan itu. Saya tidak berbicara masa Sayyidina. Maka tolong fokus pelajaran kita, majlis taklim kita biar tidak salah pemahaman ya. Kalau Sayyidina ini bagian urusan yang lain. Boleh tak Habib kalau tidak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh. Tetapi beberapa ulama ngomong kalau kita pakai sholawat tanpa Sayyidina, seakan-akan kita tuh manggil Nabi Muhammad tuh dengan panggilan nama yang tak pantas bagi kita. Maaf ya, ketika kita panggil orang tua kita namanya Yusuf, misalnya Yusuf, Cuk, Ucup, kan tak lemah nih. Padahal kita anaknya, apalagi Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad panggil Mat Cendol. Muhammad, ini Nabi Muhammad nih. Maka pakai Sayyidina. Dari mana dalilnya? Nabi Muhammad di dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun waladi adnan wala fakhr. Aku ini penghulu, tuan, junjungan dari segala anak Adam dan aku tidak sombong. Nabi Muhammad menyebut diri dia sendiri sayyid. Tapi kalau kita tak pakai sayyid boleh tak? Boleh. Tetapi rasanya kurang afdal. Boleh tak diganti Sayyidina dengan Habibina? Boleh. Diganti dengan Nabiina? Boleh. Diganti dengan Rasulina? Boleh. Tapi jangan diganti Abana, Bapak kami tidak mungkin. Atau Tuhan kami tidak mungkin. Ganti sesuai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sholawat pakai Nabi Muhammad tanpa ada keluarga Nabi Muhammad, sholawatnya itu batrok atau disebut dengan terputus. Ya kemarin yang diinginkan yang kemarin ya, karena ada salah pemahaman orang kemarin. Jadi kalau ada tasyahud, sholawat, tapi sholawatnya tanpa Ali Muhammad sah, tetap sah tasyahud, tapi kurang afdol. Itu ya pembahasannya situ kurang afdol. Yang sama lagi hampir ke Rasulullah yang tanpa Ali. Pada jalan ini insya Allah kita niatkan karena namanya zikir ya. Kita tafakkur, kita husnudzon dengan ibadah kita, Allah sampaikan. Tapi kalau ibarat kata kalau beli nasi bungkus tuh Pak, nasi sama sayur kayak kurang lauk. Nasi sayur kurang lauk. Tambah Ali Muhammad nasi sayur sambal hijau kerupuk juga kali bro. Istilahnya saya itu ya. Istilahnya nyampe ada nasi bungkus, tapi nasi sama sayurnya Pak dapet, tapi kurang komplit gitu loh. Kalau kita tambah Ali Muhammad nasi ada sayur, ada gendang, ada telur, ada kerupuk dua kali puluh, ada sambal hijau, lalapan bro. Nah seperti itu ya, contohnya seperti itu. Dapat kita tidak pernah menyaksikan setiap zikir atau bacaan kita itu tidak dapat pahala, tidak. Tapi ada beberapa zikirnya itu afdal, ada yang kurang afdal. Seperti yang mungkin Anda pernah ulang kepada antum sekalian, ada zikir orang itu nak cepet, nak banyak, nak cepet, bacaannya salah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat, lalolo. Kita dengarnya lalolo. Padahal dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat-cepat tak apa-apa. Tapi bacaan untuk lafaz tahlilnya tak boleh dirubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya sampai berubah bacaan zikir, jelas tak terima lah. Malaikat ini nak nyatet, ini nulis aku. Subhanallah, bangun ya kedengaran. Subhanallah ada lagi, bangun. Allah khobar ni be. Lombar. Hamdalah. Itu dah makan terima jelas. Alhamdulillah. Jelas. Seperti itu ya. Apakah dapat? Pastilah dapat. Kalau bersungguh dengan Allah dapat, tapi tadi yang kurang produktif. Oke, sampai ke pelajaran kita selanjutnya. Karena ba'du talabah, adapun beberapa orang murid safaqo litambih imamihi hina saha fi salatihi. Ada beberapa orang murid santri ditemukan bahwasanya mereka ini untuk mengingatkan imam yang lupa pakai tepukan tangan. Ma'ana sunnah, padahal sunnah itu fi haqqi rajuli
Di dalam laki-laki tidak izin at-tasbih. Waktu lupa adalah dengan mengikuti dengan tasbih. Subhanallah. Kenapa? Karena untuk dengan tasbih ini, cara ada lupa nih, imam lupa nih. Misal, tasyahud awal lupa, langsung tegak sebelum mendekat ruku. Sebelum ruku, kita ingatkan, dia nak tegak tuh, subhanallah. Atau perempuan, nah seperti ini caranya. Kalau perempuan, bukan main nih, batal, ke konser namanya. Batal sekali deh. Ada tuh betino mengingatkan imam betino yang lupa. Tapi kalau laki-laki kita ini, kalau ada imam, kalau makmum betino, yang lanang yang lupa, wajib lanang yang ingatkan. Kenapa sih betino itu tidak boleh keluar dari mulutnya bacaan itu? Karena tidak boleh. Karena bacaan dia di dalam sholat itu tidak boleh terdengar oleh yang bukan mahram. Maka kata ulama itu suara betina itu khilaf. Adakah suara perempuan itu aurat atau tidak? Disitulah ulama di situ ngomong bahwa apakah aurat perempuan itu. Nah kita ketikkan itu ya. Maka mengingatkan ketika orang lupa. Ada beberapa murid laki-laki mengingatkannya pakai tasbih. Apa itu tasbih? Tepuk tangan ya. Waqala taraktu tasbih. Maka berkata santri, taraktu tasbih. Aku meninggalkan bacaan tasbih. Al-matlub yang diminta li rajul dituntut bagi laki-laki untuk melakukannya li'annahum qalu karena mereka berkata tabtulu shalah idza qasada bit tasbih at-tanbih membatalkan sholat kalau kita baca tasbih sebagai pengingat. Benar. Ketika kita membacakan tasbih itu sebagai pengingat, maka sholatnya kita batal. Kenapa? Keluar dari sholat. Maka tasbih yang kita baca ini adalah harusnya sebagai zikir, bukan pengingat imam. Tidak boleh, harus zikir. Subhanallah. Dan niatnya itu untuk zikir, bukan mengingatkan imam. Meskipun imam itu lupa, walaupun tujuan itu untuk mengingatkan imam, tapi haruslah di dalam hati kita mengingatkan imam itu adalah untuk zikir, bukan untuk lupa. Tetapi beberapa ulama masih ada sedikit khilaf, berbeda pendapat. Adakah kita mengingatkan itu manusia? Namanya mengingatkan. Kadang-kadang latah. Ada Allah. Nah itu kan latah. Bagaimana itu yang tidak terniat? Nah seperti itu. Maka kata ulama kalau seperti ini manusiawinya maka tidak jadi masalah dengan beberapa ulama itu. Beberapa ulama menyatakan hal tersebut tidak masalah. Bagaimana dengan tasbih ini? Maka dengan tasbih seperti ini maka tidak boleh laki-laki pakai tepuk tangan. Harus pakai tasbih. Tasbihnya niat zikir. Tapi kalau imamnya sudah nyampe pojok, sudah tasyahud awal nih, imamnya sudah tegak pojok, tidak wajib kita tasbih. Ingat, kapan kita wajib tasbih itu ketika lupa belum sampai ke rukun yang lain. Contoh tasyahud awal. Ketika sang imam membaca tasyahud rukun, sujud langsung tegak, belum nyampe batas rukuk seperti ini, maka boleh kita subhanallah tasbih. Sampai sini boleh, sampai sini sudah tidak boleh lagi. Lewat batas rukuk. Apalagi lah tegak nih, belakang nih, subhanallah, oh turun, imam, batal, salah ya. Salah yang seperti itu. Kadang-kadang beberapa orang nggak memahami. Dan ini mungkin Anda sudah sempat cerita sama antum. Dan ini terjadi sama anak di masjid yang besar. Anda tak tahu siapa yang ngajari mereka. Ketika anak sholat itu, qadarullah ya, sholat isya lupa tasyahud awal. Anda pikir rakaat ketiga, datanya rakaat kedua Anda berdiri. Ketika Anda sudah berdiri, mereka ini subhanallah kalau semasjid ramai cak demo, subhanallah, kita tak boleh turun. Karena kalau kita sudah beralih ke wajib, tiba-tiba kita beralih ke sunnah, maka sholatnya batal. Di dalam hukum fikih seperti itu, tidak boleh mengalihkan sesuatu yang wajib kepada yang sunnah, tidak boleh. Kenapa? Ini sunnah. Maka di dalam kaidah fikih membatalkan sholat. Maka ketika makmum paham dia sudah beralih kepada wajib, maka tak boleh mulai diucap tasbih dia langsung naik mengikuti ini.
Bagaimana kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat? Meninggalkan tasyahud. Adakah meninggalkan tasyahud itu membatalkan sholat? Tidak. Wong yang sengaja meninggalkan tasyahud tidak batal sholat, tetapi kurang afdol. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu nih yang membatalkan sholat atau bukan, kecuali hal yang membatalkan sholat, contohnya nambah rukun. Kita tahu nambah rukun di dalam sholat tidak boleh, maka kita mufaraqah. Sholat itu keluar daripada karena dia batal, kita tidak batal. Atau kita melihat kecacatan di imam, contohnya imam atau bawa najis atau segala macam, baru kita sholatnya mufaraqah. Nah, seperti itu. Maka kita sebagai makmum harus tahu dan bijak. Adakah yang dibuat oleh imam yang membatalkan sholat atau tidak? Jika tidak, maka wajib seorang makmum mengikuti gerakan imam. Tugas makmum, namanya makmum harus meloi imam pemimpin. Ketika imamnya sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Terus ketika anak waktu itu setelah anak sujud sahwi, tak ada melok belakang anak sholat sujud sahwi. Ketika salam, anak jelaskan. Tadi lupa tasyahud itu tidak batal sholat diganti dengan sujud sahwi. Maka makmum mengikuti imam sujud sahwi juga karena imamnya sujud sahwi. Apa kata makmumnya? Kan salah imam, kamu nggak salah. Perbuatan salah. Siapa yang ngajari antum fikih atau ustaz kamu? Hati-hati berarti ustaz yang seperti ini yang tidak memahami betul-betul syariat. Maka kalau nggak memahami betul-betul nama syariat, wong sampai setua itu salah terus. Siapa yang nanggung dosanya? Itu yang ngajar saya. Maka besar betul tanggung jawab duduk di sini. Memang paham betul kitab apa yang diajarkan ini. Maka kita jangan cepat mendengarkan orang ini karena bagus, tiba-tiba cepat kita memahami. Saya saja mungkin salah di sini. Kalau salah, silakan ditutup. Semua orang pasti ada salahnya. Kita sama-sama belajar saja. Tapi kesalahan yang dibuat oleh ustadz yang ngajarkan mereka itu sampai puluhan tahun dari dapat bahaya ibadah orang itu karena berkandang dengan ibadah ini. Karena Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Uthman, adapun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yusalliyaniha ay salat witir awalul lail. Adapun Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman sholat witir di awal malam. Maksudnya apa di awal malam itu setelah sholat isya sebelum tidur. Wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali sholiyaniha akhir lail. Sedangkan Imam Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sholatnya itu di pertiga malam. Kapan itu? Sepertiga malam. Mungkin antara jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, terus sepertiga daripada malam. Waqtara Imam Sya'rani nyatakan, Makhtarahu Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Uthman. Maka aku pilih Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Li'annani la'atiku an aish hatta usalliha wa li'anam fi mahabbatillah li'anna warada Allah Ta'ala witrun yuhibbul witr. Maka Imam Sya'rani nyatakan, aku lebih memilih apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Uthman. Kapan? Sholatnya itu sebelum tidur. Habis sholat isya sebelum tidur. Karena apa? Li'anani la'atiku. Karena aku merasa tidak yakin. An aish atau usalliha. Kalau aku tuh tadi hidup lagi. Jadi aku tidur dengan membawa ibadah dan kecintaan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita disinggung ya oleh pengarang kitab bahwasanya haruslah kita ini menjaga sholat witirnya itu. Karena sholat witir ini adalah sholat yang terbaik. Maka disebutkan di sini adalah fadilah sholat witir. Disebutkan oleh para ulama, riwayat dari ada Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili," kata Abi Hurairah, "Ausani khalili," telah mewasiatkan aku kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siyam thalathata ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di awal daripada setiap bulan. Wa rakaat duha, dan sholat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Saking pentingnya sholat witir ini. Maka disebutkan
Tak kalah seseorang yang melakukan sholat witir, maka disaksikan oleh para malaikat. Maka saya tidak menemukan guru saya, kecuali kebiasaan mereka melakukan sholat duha dan sholat witir. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tanda orang soleh adalah tidak meninggalkan sholat witir dan sholat duha. Tanda orang soleh, alamat Islam. Tanda orang soleh adalah tidak meninggalkan sholat duha dan sholat witir. Kita sekarang berusaha sholat duha, jangan ditinggalkan. 2 rakaat sebelum pergi begawe, jam istirahat, sholat 2 rakaat. Di kantor Ustaz atau di kantor, tentang sejarah di kantor, sholat 2 rakaat. Makanya jangan berwudu dengan itu. Aku lagi ngajar bisa berhenti sholat 2 rakaat. Aku lagi gawe bisa berhenti 2 rakaat. Masa berjam-jam kita tak ada waktu. Sebelum pergi, sholat 2 rakaat. Setelah kita sholat isya, sholat ba'diyah isya, lalu tambah sholat witir 3 rakaat. 2 rakaat, terus salam, 1 rakaat salam. Tidak baca satu sudah, 3 rakaat langsung. Tidak baca Ustaz, aku capek, nah 1 rakaat saja. Tidak baca enggak Ustaz, duduk. Namanya sholat sunnah. Kemarin kan sudah diajarkan, yang boleh sholat dalam keadaan duduk itu walaupun tidak kata alasan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh, tapi pahalanya dikurangi 50%. Wong yang sholatnya tegak dapat 100%. Sholatnya duduk dapat 50%. Sholatnya muntajib dapat 25%. Sholatnya mustaqim, wallahu a'lam. Jadi sholatnya dikurang. Maka itu kita dari sekarang ini tidak disebut orang sholat kalau dia meninggalkan sholat duha dan sholat witir. Berarti aku sholat duha bisa, sholat witir dan sholat wajib salah lagi, bukan seperti itu. Maksudnya ya, ulama nyatakan saking orang ini menjaga sholatnya, sholat sunnahnya tidak ditinggalkan, apalagi sholat wajib. Tanda daripada orang sholat. Maka dari sini kita praktekkan. Kalau seandainya kita mampu sholatnya itu sepertiga malam, alhamdulillah. Nabi Muhammad itu melakukan sholat witir itu paling sedikit 3 rakaat. Paling banyak Nabi Muhammad melakukannya 11 rakaat. Pernah ada yang sholat witir 11 rakaat? Coba sekali besok itu dengan niatan ittiba mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholat witir malam ini 3 rakaat. Ada siksa sebelum balik rumah sholat 3 rakaat. Kita tidur dengan membawa ibadah. Atau kalau baca bangun malam, guru kami ngajarkan bangun malam yang terbaik kalau nggak baca sepertiga malam, bangun setengah jam sebelum adzan. Taruhlah jam 4 subuh bangun, mandi subuh. Bapak-bapak ketahuilah faedah mandi subuh itu menghilangkan 72 penyakit. Mandi subuh itu. Ustaz, aku tiap malam mandi subuh, Ustaz. Mandi apa? Mandi wajib dong. Ini mandinya nyengajo mandinya. Bangun jam 4 subuh di mandi, menghilangkan 70 penyakit. Asma, penyakit rematik, bahkan penyakit jantung. Harus terlebih dahulu bahasakan yang sebelah kanan. Saya ketemu dengan salah satu dokter jantung yang ada di Malaysia. Dia ngomong, kenapa sih Rasulullah tuh nyuruh kita tuh untuk mandi sebelah kanan dulu? Rupanya ketika kita mengguyur badan kita sebelah kanan itu, maka hangatnya badan itu akan menjaga jantungnya kita. Jadi dinginnya ini akan dia pergi ke tempat yang lain. Maka tidak boleh kita membasahi kepala dulu ketika mandi. Subhanallah. Rasulullah bukan dokter, tapi apa yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mandi itu jangan langsung guyur kepala. Apalagi anak kita lanjut tahu. Tak boleh kita ke anak kita langsung guyur. Cuci dulu tangannya, cuci dulu kakinya, kencing dulu dia suruh kencing, cuci kaki, cuci tangan, siram yang sebelah kanan, belakangnya, baru sebelah kanan depan. Kenapa? Karena dinginnya itu, hangatnya itu akan melindungi kepada jantung kita dulu. Kalau terkecut bahaya, apalagi ada yang punya jantung atau punya penyakit saraf di otak. Ketika kena dingin di kepala dulu, maka badannya pengen menghangatkan suhu tubuh, terkejut di atas sudah dingin, balik kemana hangatnya?
maka itu menjadi penyakit bagi kita. Ini saya dapatkan ya faedah daripada dokter teman saya di Kuala Lumpur, dokter jantung. Maka itu kalau kita bagus bangun subuh jam 4 mandi subuh, mandi subuh. Niatan aku niat mandi subuh ini mandi apa ya? Mandi tobat, mandi hajat, terserah. Yang terbaik adalah mandi taubat. Karena sudah anjurkan bahwa setiap kita mandi itu kalau bisa jadikan setiap ilmu kita ibadah. Mandinya itu jadikan niat mandi tobat. Sama niatnya bahasa Indonesia aku niat mandi tobat. Sebelah kanan istighfar, cuci muka, cuci mulut, banget segala macam istighfar. Setelah bangun jam 4 maka sholat witir. Adakah sholatnya kita disebut tahajud? Nah, sholatnya kita disebut sholat tahajud. Adakah sholat tahajud harus berniatkan untuk sholat sunat tahajud? Tidak. Sholat apa yang kita lakukan di sepertiga malam maka disebut dengan tahajud. Sholat qadha, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sholat tasbih dilakukan sepertiga malam maka akan jadi bernilai tahajud. Maka kita malam ini kalau bisa bangunlah setengah jam sebelum adzan subuh. Berapa menit kita mandi? 10 menit, paling lama 10 menit. Mandilah sebelah kanan. Mandilah dengan niat kita akan insya Allah Allah sehatkan kita. Insya Allah yang kemarin sakit Allah sehatkan ya. 70 penyakit insya Allah Allah sembuhkan berkat itu dalam mandi subuh. Maka orang-orang yang witir disebut orang yang lakukan witir itu maka disaksikan oleh para malaikat. Apakah malaikat datang cuma nengok ibadah? Tidak. Malaikat datang bukan cuma sekedar nengok, tapi mendoakan kita. Doa malaikat kepada kita berupa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga ya dua sholat itu. Betul? Sholat duha dan sholat witir. Sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau baca 4 rakaat. Kalau baca lagi 6, lebih afdal 8 rakaat selesai. Sholat duha paling banyak 8 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan tinggal di 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha. Biar rezekinya barokah, biar hidupnya barokah, biar hari itu waktunya barokah. Rizki daripada Allah bukan berupa materi duit lain, tapi ketenangan hidup adalah berkah dan rizki. Hari ini kita tidak sumpah adalah rizki daripada Allah. Hari ini anak kita membahagiakan kita adalah rizki daripada Allah. Hari ini istri kita ini, masya Allah taatnya luar biasa pertama adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang menyenangkan kita adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ya witirnya. Sholat witir. Karenanya bahkan para ulama membedakan hukum sholat witir. Bagi mazhab Hanafi, sholat witir itu hukumnya wajib. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Menurut mazhab Hanafi, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Sholat witir hukumnya wajib. Karena ada perbedaan lafaz antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Menurut sholat witir, menurut aktsarul ulama, pendapat banyak ulama mengatakan bahwasanya sholat witir itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Saking Nabi Muhammad menjaga betul sholat tersebut. Bahkan disebutkan di dalam Bukhari, Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat witir meskipun beliau musafir. Saking pentingnya witir. Maka itu menurut madhab Hanafi, sholat witir itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib ini datangnya di dalil qat'i.
bidalilin zonni. Dalil yang dari zon. Zon itu apa? Dari prasangka seperti hadis dibawa oleh orang. Zon, hadis seperti itu. Maka hukumnya wajib. Tapi kalau bagi menurut mazhab Hanafi, fardu itu adalah bidalilin qat'i. Dengan dalil yang pasti yang datang dari Allah seperti Al-Quran yang tidak bisa disanggah. Hadis mungkin ada cacatnya, mungkin ada dhaifnya, ada riwayat. Tapi kalau Al-Quran tidak ada dhaifnya. Semuanya qat'i. Maka menurut pada mazhab Hanafi, wajib itu kalau kita tinggalkan berdosa tetapi tidak diqodok. Kalau fardu ditinggalkan berdosa wajib qodok. Beda ya pandangan mereka. Maka menurut mazhab Hanafi sholat witir itu hukumnya wajib. Saking menjaga sholat witir. Maka pernah saya selama 20 hari di Istanbul, setelah sholat tarawih tidak ada yang keluar jamaahnya itu, kecuali setelah melakukan sholat witir. Subhanallah. Berapa rakaat mereka? 1 rakaat. Saking wajib ya, karena di Istanbul itu mereka menggunakan mazhab apa? Hanafi. Bagi kita sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Pakai sholat witir. Penting ya, ngangkat derajat kita. Sholat witir itu ngangkat derajat kita. Disaksikan oleh para malaikat. Selama kita tidur dihitung sebagai pembawa ibadah. Bimahabbatillah, dengan kecintaan kita kepada Allah. Ini malam ini mulai nih, setelah sunnah isya, sholat sunnah witir. Kata Ustaz, aku kebiasaan sholatnya bangun jam 4, ya sudah tak apa-apa. Bangun malam sampai ke masjid, sholatnya berapa? 3 rakaat dengan niat witir, bernilai juga tahajud. Dari itu ya, dan sekarang kita belajar untuk tak meninggalkan 2 sholat. Sholat duha dengan sholat witir. Inna salat, sesungguhnya salaf itu idza lam yatamakkanu min salati rak'atil fajar lam yusalluha ba'da al-fariidhah hatta tatlu asy-syams li'anna an-nahya indahum muta'alliqun bil waqt. Sesungguhnya para ahli salihin terdahulu, mereka apabila tidak bisa melakukan salat 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar ini qabliyah. Orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang paling kaya ya. Siapa itu yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar? Ulama berspekulasi antara sholat fajar itu, sholat sunnah itu yang 2 lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah adakah 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat qobliyah subuh. Sebelum subuhnya itu maksudnya apa? Sebelum masuk sholat subuh bangun 2 rakaat tahajud maksudnya. Adakah itu ataukah qobliyah daripada subuh? Maka ulama kebanyakan memilih sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, artinya qobliyah. Jadi jangan tinggalkan qobliyah. Bahkan kata ulama kalau tidak dapat mereka akan sholat. Maksudnya tidak dapat apa? Mereka ini sholat jamaah, ngejar ke masjid. Ngejar masjid kan? Ngejar untuk sholat berjamaah. Tidak dapat sholat 2 rakaat, maka mereka akan mengkodok sholat tersebut. Saking menjaga sholat 2 rakaat sebelum sholat daripada subuh. Maka para ulama tidak akan sholat 2 rakaat subuh itu ketika setelah sholat subuh. Kapan mereka sholat? Sampai matahari terbit. Kan sholat sunnah. Dikodok boleh gak? Sholat sunnah boleh. Sholat APB boleh kita kodok. Lupa qobliyah, lupa witir, boleh dikodok. Soalnya saking para ulama itu jaga sholatnya. Karena salah satu tanda memang orang saleh itu menjaga betul-betul sholatnya dia. Maka tidak boleh kita sholat di waktu-waktu yang makruh. Kapan dia waktu sholat yang makruh itu? Waktu sholat makruh itu fil awqat allati tukrahu sholat. Wa khamsa awqat la fasal yusalli fiha illa salat hasanah. Maka ada 5 waktu yang di situ kita tidak boleh sholat alias makruh sholat.
Sholat apa nih? Sholat mutlak. Jangan sholat mutlak itu Ustaz. Sholat baik-baik, katanya apa? Usolli sunnah rakaat. Allahu Akbar. Tapi dan sedikit jangan sholat kecuali ada sebab. Kalau seandainya sholat tidak ada sebab, maka tidak jadi masalah. Sholat di waktu-waktu makruh ini. Sholat yang ada sebab apa? Sholat hajat, sholat qadha, sholat tobat, sholat jenazah. Ada sebab sholat, bukan sholat sunnah mutlak. Apa waktu sholat tersebut adalah pertama sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Maka tidak boleh disebutkan di situ kita sholat, tidak boleh lagi tidur. Sholat tidak boleh. Apalagi tidur, maka tidak boleh kita tidur habis subuh. Kenapa kemarin kita menyebutkan bahwasanya bumi itu tak rujuk ala manfa'iliha. Tasydaki Allah. Maksudnya bentuk ngadu sama Allah kepada orang yang tidur setelah sholat subuh. Kenapa dia ngadu, ya Allah? Aku ini diwakilkan oleh Engkau untuk membagi-bagikan rezeki, malah orang ini tolak. Makanya mengadu bumi kepada orang yang tidur habis subuh, yang lain tidur habis subuh. Yang kebiasaan nanti kali ini ke Ustaz aku minggu tidur habis subuh, jangan. Kapan nak tidurnya? Ketika matahari terbit. Istirahat. Tidurlah sampai subuh. Tidurlah, jangan bangun lagi. Tidur insyaallah kita panjang. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, waktu yang makruh adalah saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggal. Saat terbit matahari. Kapan waktunya itu agak ribet ya kalau kita nak nyaksiin. Makanya kata ulama itu sholat itu sampai sepenggalan baru sholatnya masuk syuruk. Lalu sholat duha ketika sudah sampai seperempat. Saat waktu istiwa, kapan di waktu istiwa? Matahari tepat di tengah kepala kita. Kecuali hari Jumat. Boleh gak Ustaz kita sholat tahiyatul masjid? Ya boleh. Hari Jumat datang, waktu istiwa boleh. Karena hari Jumat. Maka waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari itu tepat di pucuk kepala. Bayangan kita lagi nak ganti. Nah itu waktu istiwa itu kan. Lalu selanjutnya, waktu yang dimakruhkan sholat itu sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Setelah sholat asar, tidak boleh kita sholat sunnah mutlak. Kecuali yang ada sebab ya. Sholat jenazah, sholat tobat, sholat qadha, sholat apapun. Bahkan ulama saking gak galak di sholat itu. Sholat tahiyatul masjid tidak. Setelah sholat asar diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali saking menjagung. Beberapa ulama, tidak seluruh ulama, beberapa ulama sakingnya itu tidak melakukan tahiyatul masjid di waktu-waktu yang di situ makruh. Padahal ada sebabnya sholat itu. Saking tidak galak sholat di waktu yang makruh. Kenapa? Karena disebutkan waktu makruh itu adalah waktu di mana syaitan itu mengeluarkan tanduknya. Mandi kena anak-anaknya, wallahu alam dengan kebenarannya. Tapi ada beberapa hadis yang sebutkan ketika itu setelah subuh itu setan itu mengeluarkan tanduk seolah-olah kita ibadah untuk syaitan. Waliyahillah minna. Maka itu ulama dan galak betul melakukan sholat yang seperti itu. Maka kalau ada orang tahan masjid besar atau habis sholat asar tadi sebelum maghrib datang sini itu jadi masalah. Kenapa? Sholat itu ada sebabnya. Yang tidak boleh itu sholat apa? Tak ada sebab. Itu sholat sunnah mutlak. Lalu yang terakhir, makruh sholat itu adalah saat matahari sedang terbenam hingga sempurna tenggelamnya. Kecuali kita sholat asar belum nih, sholat asar belum. Maka sholatlah, karena kewajiban kita sholat asar. Maka waktu-waktu tersebut makruh. Tetapi perlu diingat kata para guru kita. Jelaskan makruhnya sholat itu adalah kecuali kita melakukannya di Masjidil Haram. Kalau kita di Masjidil Haram, tawaf, sholat sunnah sebanyaknya tidak jadi masalah. Ingat itu ya, sholat sunnah mutlak sebanyak apapun, meskipun di waktu yang makruh tidak jadi masalah. Kata beberapa ulama. Karena kesempatan itu untuk kita ibadah. Karena sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 10.000 kali dibanding Masjid Madinah. Nanti yang 10.000 kali lebih baik dibanding Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa 10.000 lebih baik dibanding masjid yang lain. Seperti itu. Min adati salaf,
daripada adatnya orang salaf, annahum la yatanafalun, mereka ini tidak mengerjakan sholat sunnah bainal asar wal maghrib. Nah ini tadi yang saya ucapkan, antara sholat asar dan maghrib tidak menjalankan sunnah, sunnah apapun, bahkan tahiyatul masjid. Wa baqil awqatil makruhah, begitu juga dengan waktu-waktu yang dimakruhkan. Wala yu'iduna al-asra wa subuh, begitu juga tidak melakukan sholat asar dan subuh, sholat sunnah setelah asar dan subuh. Lima fi hadainil waqtain minal karahah, karena dua waktu tersebut adalah waktu yang makruh. Waqad nabbaha ala dzalika al-Imam Ghazali fil Ihya, bahkan Imam Ghazali telah betul-betul mewanti-wanti larangan kita untuk melakukan sholat sunnah di waktu-waktu makruh. Wa in qarara al-fuqaha anna dawatil asbab mustathniyah, meskipun para fuqaha itu menjelaskan bahwasanya boleh bagi kita untuk melakukan sholat yang ada sebabnya, tapi ulama, para ahli salihin tidak melakukan itu. Kenapa? Karena waktu yang makruh. Jadi saya sering melihat guru-guru kami ketika masuk masjid setelah waktu asar, mereka tidak sholat tahiyat, tetapi mengganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beberapa pendapat. Kalau kita mencoba boleh tidak ada masalah. Salat dhuhr wal asr awal maghrib wal isya jamak takdim. Ada ini permasalahan tentang jamak takdim. Ada orang yang salat zuhur dan asar, maghrib dan isya secara jamak takdim bagi orang yang musafir. Salatnya jamak takdim. Bagaimana salat jamak takdim itu? Menggabungkan dua waktu salat. Di awal waktu sholat di siang dan malam. Contohnya, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Maka itu disebut jamak takdim dengan syarat-syarat. Tsumma aqama fi athna'i waqtil ula, maka dia ini mungkin masih di waktu yang awal. Contoh, dia lagi perjalanan ke arah Palembang dari Prabu Muli. Berapa jam Prabu Muli Palembang? 2 jam kurang lebih. Maka dia melakukan sholat zuhurnya itu di waktu jam 1. Jam 1 dia sholat, sudah setengah jalan. Di jam 2:30 nyampe ke Palembang dan dia sudah sholat jamak takdim. Asarnya sudah melakukan di zuhur. 2:30 nyampe di Palembang, nyampe di rumah. Sudahkah masuk waktu asar? Belum, ya tentunya kan. Maka ketika masuk waktu asar, adakah dia mengulangi sholat asar? Tidak, karena sholatnya sudah dilakukan. Qabla dukhulil waktu tanya, dia nyampe sudah sholat asar, tetapi belum nyampe waktu kedua sholat asar. Fala yajibu alaihi i'adatu sholat atamiyah fi waqtiha. Fala yajib, maka tidak wajib alaihi bagi dia i'adah sholat, mengulangi sholat asar, karena sudah melakukan. Wallahu a'lam. Kita ada 5 menit, mungkin ada pertanyaan sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran lagi. Paham tak tadi tentang jamak takdim? Paham tentang jamak takdim? Ada yang bertanya mungkin tak? Kalau musafir itu kan misalnya ada batas waktunya kan, misalnya 4 hari kan sudah termasuk mukir Ustaz. Nah kalau dia bolak-balik dengan setiap hari je Ustaz, misalnya dalam Palembang Prabu tadi kan, itu Disebut usaha. musafir berbalik hari Musafir. Maka ketika seseorang itu ketika dia musafir, dia nyampe ke tujuannya, tapi belum berniat mukim, pergi ke Jakarta, tapi bingung karena ada rencana ke Bandung, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang, maka sampai niatnya itu selesai sampai mukim, baru selesai disebut musafir. Seperti itu. Tetapi batas waktunya 3 hari. Lewat 3 hari sholatnya harus ditemani, harus sempurna. Maka kemarin waktu saya di Majelis 30 itu, ada yang bertanya, Ustaz, aku seminggu jamak terus Ustaz di Jakarta.
Adakah engkau bolak-balik Jakarta ke Bekasi, ke Bogor, terus ke Tangerang, ke Depok? Tidak Ustaz, aku mantap tuh. Maka tidak diterima sholat itu. Bahaya ya. Karena nyata sendiri ini masih musafir. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka kadang-kadang beberapa waktu seperti itu. Sudah nyampe ke tujuan, tapi masih sholat jamaah dan kosong cukup. Padahal tak apa-apa. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di rumah anak aku Ustaz, di Jakarta. Ngapain deh? Itu ada di rumah. Sholatnya aku jamaah kosong pula. Oh, malas waktu mesum. Hati-hati ya dengan perihal agama. Menggampang-gampangkan sholat itu bahaya. Tak paham hukumnya itu bahaya, makanya belajar. Jangan kecuali dia ada niatan, oh aku ini nak ke Bekasi besok. Nah ketika orang bolak-balik karena dia berarti masih musafir. Kapan sholatnya? Ya di perjalanan. Tapi ketika dia sampai ke rumah asli dan KTP-nya itu, maka dia wajib sholatnya tidak berjamaah. Jelas. Tapi kalau dia bolak-balik seperti sopir travel ya, sholatnya jamaah terus. Sopir travel itu, sholatnya jamaah terus. Kenapa? Dapat syarat dan rukun daripada sholat jamaah. Lagi yang kita berkata. Kalau misalnya kita batal sholat, kalau misalnya salah bacaan atau lupa rukun, berarti sholatnya diulang misalnya. Mungkin yang kedua, kalau memperingati kesalahan imam, kalau subhanallah berapa kalau misalnya bacaan ayat atau surat-surat yang dibaca lupa, kita Bukan dengan tasbih. peringatnya langsung kepada bacaan. Bacaan jelas. Tidak batal langsung. Ini sholat. Tidak membatalkan sholat. Lupa bacaan surat tidak membatalkan sholat. Tidak baca surat tidak batal. Dia bagian memperingatkan. Dia memperingatkan. Ya, menyambung ayat yang dia lupa. Ada yang baca kuliah ayyuhal kafirun setengah jam tak habis. Balik-balik ayat. Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'buduna ma a'budu. Wa la ana a'budu ma a'budu. Wa la antum a'buduna ma a'budu. Wa la ana a'budu ma a'budu. Wa la antum dah ketemu lagi ini. Kenapa? Nah, seperti itu lakum dinukum aliyadin. Jangan kita bilang lakum dinukum aliyadin. Tapi yang ingatkan siapa? Uang yang ingat. Wajib pertama kali yang ingatkan itu uang yang belakang imam. Makanya belakang imam itu harus yang paham hukum sebenarnya. Yang belakang imam itu harus uang yang paham hukum. Yang tak paham hukum, samping dulu deh. Berarti uang ini paham hukum. Silakan sholatnya di belakang imam. Karena kalau dia ini yang paling penting harus mengingatkan imam. Kalau dia lupa, imam lupa lah. Tak lupa kalau sholatnya. Ini lupa lah, ini lupa tuh. Jadi kalau suratnya diingatkan, tapi kalau imam, kalau tak ada yang diingatkan, misalnya, la antum abid nama wala abid nama wala antum abid nama. Tidak ada sampai sini, selesai kelar, langsung rukuk, tidak jadi masalah. Atau ganti dengan surat yang lain, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Allahu ahad. Dong balik lagi, sudah. Mungkin tidak fokus hari itu ya, seperti itu. Terus yang batal itu kita bagus diulang atau sujud sahwi? apa itu? Kalau kita lupa rukun, ganti dengan 1 rakaat. Setiap 1 rukun bermakna 1 rakaat. Ada wong habis Fatihah ya, langsung sujud. Berarti ketinggalan berapa rukun itu? Rukun dan tidak, maka diganti dengan 2 rakaat. Setiap 1 rukun itu 1 rakaat.